Alhamdulillah kita mendapatkan pertanyaan lagi. Semoga dapat memberikan pencerahan ilmu kepada kita semuanya. Yaitu pertanyaan mengenai yang terjadi di sekolah-sekolah kita, Pak, di lembaga-lembaga pendidikan. Itu kan selalu ada kurban di sekolah. Misal mereka iuran. Ya, yang terjadi adalah iuran. Satu sekolahan, misal satu sekolahan berjumlah ratusan siswa, kemudian ditarik iuran entah puluhan ribu atau ribuan berapalah. Kemudian diberikan sapi atau kambing untuk kurban di sekolahan itu. Di antara alasannya adalah guru-guru agama atau pihak sekolah itu untuk sebagai pelatihan anak-anak agar mereka mengenal ini loh kurban seperti ini. Monggo bagaimana jawabannya? Apakah seperti itu sah disebut sebagai kurban? Terima kasih. Silakan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa prinsipnya kurban itu yang paling maksimal itu untuk 3 hewan sapi, onta, kerbau itu hanya untuk 7 kambing 1 berarti 7 orang. Ya, sapi untuk 7, onta untuk 7, kerbau untuk 7, kambing dan domba itu satu orang. Maka ya ketika siswa itu mengumpulkan uang berapa juta, puluh juta itu tetap harus atas nama 1 orang. Terus harus dengan atas nama 1 orang. Nanti sebenarnya prakteknya itu bagus sekali, bisa jadi kepada guru yang berprestasi, siswa yang berprestasi, atau siswa yang duafa dan sebagainya, yang maaf sekali seperti untuk korban untuk keluarganya sulit, itu mungkin malah bagus untuk uangnya dari teman-teman tapi atas namanya 1 orang. Itu mungkin jadi sama dengan disedekahi gitu. Iya, prosesnya dibantu atau dihadiahi uang gitu. Terus nanti si A ini yang 1 nama inilah yang dijadikan atas nama korbannya si A itu tersebut. Di masyarakat mungkin juga bisa sebenarnya. Kalau tidak di atas namakan, karena ya mungkin saya bagian dari siswa itu. Walau saya yang iuran kok enak banget sih atas nama itu. Itu bisa enggak? Akhirnya tidak atas nama 1 orang, tapi ya iuran, benar-benar iuran satu sekolahan, kemudian disembelih, yuk kurban, ini kurban dari sekolah kami. Itu sebetulnya disebut kurban atau tidak? Kalau tidak di atas namakan satu untuk kambing ya. Kalau sapi kan 7 orang, misalnya mereka terkumpul sekian puluh juta, dibelikan 1 kambing, 1 sapi, setidaknya harus di atas namakan 7 orang. Nah, kalau tidak mau di atas namakan, karena ya ego agak muncul, wah aku iuran ya kok atas nama Pak Samidi. Itu jadi korban atau tidak seperti itu? Itu dilema juga ya, ketika satu instansi atau satu sekolahan itu mau tidak mau ingin ibadah kurban, sementara uangnya iuran orang banyak. Nanti kalau di atas namakan 1-2 orang, kadang yang ikut pasok kan bisa juga tidak menerima. Masa aku pasok kok di atas namakan mereka kan. Nah, tapi ketika terus antara tetap korban kalau tidak korban, kira-kira baik mana? Nah, tetap melaksanakan korban atau tidak korban, itu kan kira-kira tetap lebih baik korban. Kan dengan adanya korban, itu otomatis kita kan nanti kan itu kan bersedekah daging korban. Sementara kalau harus di atas namakan 7 orang, itu kan seharusnya juga seizin orang yang pasok loh. Kalau sudah pasok kok dinggo kai-kai kan. Di antara sekian banyak orang kan bukan kurang menerima. Nah, kalau begitu solusinya bagaimana? Lupa aku bunyi hadisnya, tapi banyak ustadz yang mengatakan bahwa Nabi itu pernah korban atas nama saya dan umat saya. Artinya kan itu terus korban itu bisa untuk banyak orang. Yang jelas kalau di sekolah itu memang gitu, tapi tetap lebih baik korban daripada tidak sama sekali.
Pak Muhari menambahkan. Memang dilematisnya ke mengendapkan ego tadi. Jadi kalau merujuk ke syarat-syarat yang pernah kita bahas ya tetap harus satu orang nih, tetap harus satu orang. Cuman tentunya harus atas kerelaan legonya seluruh siswa, dan itu harus diumumkan juga. Maka mekanismenya entah itu guru berprestasi, entah itu siswa duafa, itu pun mungkin harus dengan undian juga, karena yang duafa tidak hanya satu. Itu mungkin salah satu mencari ridhonya seperti itu. Kemudian kok semua ternyata tidak bisa mengendapkan ego, yes. Seperti yang saya Pak Sam tadi, yang penting nyembelih bukan korban ya nggak apa-apa, yang penting latihan korban, toh tetap sedekah itu. Berarti kesimpulannya kalau semua siswa berhati legowo, ya berarti mereka mendapatkan pahala membantu atau bersedekah kepada 1 atau 7 orang tadi, 1 untuk kalau kambing, kalau 7 orang kepada sapi. Saya sedekahi, saya bantu, ya, saya berilah atau hadiah atau apa, mendapatkan hadiah itu, mendapatkan pahala itu. Tapi nanti korban atas nama yang 1 atau 7 orang untuk sapi itu. Itu solusi pertama kalau ingin sah menjadi korban, demikian ya. Kalau ternyata masih kurang legowo, wah kalau seperti itu ya saya tidak mendapatkan apa-apa, saya juga pasok. Yang berarti ya sudah, ini nyembelih biasa yang bukan korban, betul ya? Iya, bukan korban. Atau nanti yaitu wallahu a'lam lah, Allah itu yang maha. Karena kan kalau mengacu kepada hadis Nabi bahwa ketentuan untuk sapi kan 7 orang, dari 7 orang pak uang itu pasoknya dari 7 orang, kalau kambing ya hanya sah dari 1 orang itu, sehingga ya sebetulnya tidak boleh kan gitu, tidak bisa. Cuma kalau berkaitan dengan hadisnya Pak yang disampaikan Pak Samidi tadi, yang Kanjeng Nabi pernah berkorban, kemudian Kanjeng Nabi bersabda dalam saat berkorban itu, Bismillah wallahu akbar hadza anni wa amman lam yudhi min ummati, kan gitu. Ini adalah dengan nama Allah, Allah Maha Besar, kambing ini dariku dan dari orang-orang yang belum menyembelih di kalangan umatku. Ini sebetulnya kan masalah pahala ya Pak ya? Pahala, bukan masalah pasok uangnya. Kalau masalah pasok uangnya ya harus dimiliki oleh dari Nabi sendiri, tidak iurannya umat gitu maksud saya. Nah, berarti kesimpulannya kalau ingin sah menjadi korban, jadi para siswa-siswa ini mereka membantu kepada 7 orang untuk sapi atau 1 orang untuk kambing, dibantu iuran dari mereka, dibantu, nyoh ini saya kasih uang, ibaratnya gitu, saya kasih uang jenengan yang atas nama korban. Tapi kalau tidak bisa demikian, berarti ya mereka bukan sedang berkorban, cuma latihan nyembelih yang dagingnya akan berikan dibantukan atau ya sebagai aksi sosial mereka kepada kiri kanan sekolah tersebut. Ngoten ya. Tetap dapat pahala sedekah. Ya, pahala tetap pahala. Nggih. Umpamane mau di atas namakan itu juga dapat pahala ya. Pahala bersedekah kepada yang di atas namakan tadi ya. Itu yang perlu yang perlu disadarkan ke banyak siswa, walaupun ini itu di atas namakan sebagian orang, tapi semua yang ikut andil itu tetap tidak lepas dari dapat pahalanya. Jadi tidak perlu ego lah. Kita lanjutkan lagi pertanyaan berikutnya. Ini tentang larangan memotong rambut dan kuku, Pak. Ini kan banyak masyarakat yang masih ragu atau belum paham benar tentang hal ini. Mereka sering takut, saya itu besok mau kurban, ini katanya tidak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut saya. Itu sebetulnya memang tidak boleh atau bagaimana? Enggak. Sunnah ya Pak. Kadang risiko masyarakat awam itu gini, kadang suatu yang tidak boleh itu terus ditangkap sebagai suatu keharaman. Padahal satu ketidakbolehan itu kan juga ada dua kemungkinan hukum. Ada tidak boleh secara mutlak sehingga mengakibatkan haram. Ada tidak boleh tapi hanya sekedar larangan tapi tidak sampai kepada keharaman. Nah, ya perlu disadarkan ke masyarakat itu bahwa larangan
tidak boleh memotong kuku atau rambut atau sebagian bagian dari badan, itu larangan yang bersifat makruh atau makruh tanzih atau larangan tapi tidak sampai pada mengakibatkan keharaman. Jadi makanya itu satu masukan bagi masyarakat supaya persiapan. Jadi ketika memang mau kurban itu persiapan sebelum masuk bulan Dzulhijjah itu potong rambut dulu atau potong kuku, itu kan untuk persiapan. Dan yang perlu disadarkan bahwa itu larangan itu tidak sesuatu yang memang mutlak untuk ditinggalkan. Artinya kalau kepepet bisa dilakukan, itu pun tidak sampai mengakibatkan dosa. Cuma sangat-sangat dianjurkan untuk tidak menghilangkan bagian dari tubuh, mungkin potong kuku atau potong rambut. Tapi kalau memang ketika kondisional kurang memungkinkan, misalkan suatu ketika tidak motong kuku, tapi tiba-tiba kukunya kena apa sih? Misalkan ketelusupan duri atau apa, sehingga itu harus dipotong, ya dipotong aja. Artinya pemotongan itu memang mendesak, dibutuhkan untuk dilakukan. Yang jelas bahwa larangan itu bukan larangan mutlak yang mengakibatkan keharaman. Ya, monggo Pak Muhari menambahkan. Cukup untuk yang lain. Cuma sunnah, jadi sunnah untuk tidak melakukan potong rambut atau potong kuku atau menghalangi bagian dari badan. Ya, saya simpulkan bahwa masalah memotong rambut dan kuku bagi orang yang hendak berkorban, merencanakan untuk berkorban, itu tidak sampai hukum haram, hanya makruh. Itu pun makruh tanzih. Ya karena memang ada sebagian kalangan yang mengacu kepada hadis Nabi, ya intinya idza ra'aitum hilala dzulhijjati wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Maka kamu harus menjaga, jangan kamu potong an sya'rihi wa azfarihi, rambut dan kuku pokoknya jangan kamu potong itu. Nah, pemahaman itu mungkin dipahami oleh sebagian, kamu kalau motong haram loh. Kalau motong rambut haram loh, kalau motong kuku haram. Padahal sebetulnya tidak sampai haram ya dalam pemahaman yang overdosis. Jadi cukup disebut sebagai makruh, itu pun makruh tanzih. Sebaiknya tidak dilakukan. Andai dilakukan pun juga tidak akan berdosa.